ternyata dia udah keluar dari penjara sebulan yang lalu karena dapat remisi. Oh my god, sia-sia perjalanan gue. Terus aku harus nyari kemana lagi nih Mas Hermawan? Aku harus nyari kemana? Mantan suaminya si Mila itu. Jangan sampai Mas Hermawan itu ketemu sama Mila dan Michelle. Dan bisa-bisa rencana pernikahan aku sama Mas Roy itu gagal. No. Pokoknya pernikahan aku sama Mas Roy harus tetap berjalan lancar. Coba Mas, udah masuk belum fotonya dua-duanya? Udah Bu, foto ibu dan yang satunya lagi foto laki-laki. Iya bener. Nah itu kan tadi ada foto laki-lakinya ya kan. Jadi maksud saya mau minta tolong tuh foto laki-laki itu sama foto saya itu digabungin jadi satu. Jadi seolah-olah kita lagi selfie bareng gitu, bisa nggak? Bisa Bu. Oke kalau gitu saya nunggu berapa lama ya buat? Kurang lebih 1 jaman Bu. Ih lama banget sih, emang nggak bisa kurang dari itu apa? Saya usahakan secepatnya. Nah yaudah, kalau gitu saya tunggu ya. Silakan ibu tunggu di sofa aja. Untung aja aku sempat foto napi yang bernama Hermawan di lapas tempo hari. Meskipun cuma bisa candid. Aku yakin kalau Hermawan itu mantan suaminya si Mila. Karena info dari sipirnya juga gitu. Dia punya istri dan punya 1 anak perempuan. Dan anaknya itu pasti Michelle. Dan kasusnya juga sama, kasus KDRT. Dengan modal editan foto ini, aku mau buat Mas Roy gak berkutik dan jadi nikah sama aku. Kacau. Tuhan, jangan sampai kalau Mas Roy itu tahu aku udah ngebohongin dia. Karena selama ini aku bilang kan sama Mas Roy kalau Hermawan itu nanti keluar dari penjara, dia akan balas dendam sama Michelle dan Mila. Karena itu semua rekayasa aku. Apaan sih? Nadif lover, nggak usah ya lo nyenggol-nyenggol jodohnya Rifki karena ini nggak boleh disenggol, tau nggak? Hello, Arini nggak cantika. Lo duluan yang nyenggol gue, bukan gue yang nyenggol lo. Dasar mantan terlalu Rifki. Jauh sana, hush. Sombong banget sih lo. Lo bela belut, geli. Mainnya di sawah. Ih, ngatain gue belut lagi, ngeselin banget sih lo. Ih, apaan sih kok sebelum Sekarang bentar. Gue lupa, sorry banget ya. Kalian duluan aja ke kelas, gue mau ketemu Michelle dulu. Oke, brother? Itu Nadif sama Rifki udah baikan. Terus ngapain kita masih saling serang? Itu jangan-jangan itu Nadif sama Rifki nggak beneran berantem lagi. Ardi doang kali ini yang bikin gosip. Bucin mulu, lo bisa nggak sih sehari nggak ketemu Michelle? Ya udah nih ngapain nih kita masih berantem? Iya juga sih. Ya udah, kita juga harus saling merangkul tuh kayak mereka. Kita juga nggak boleh kalah dong, Rin. Kenapa? Gak mau, geli. Ih, lu kok gitu banget sih? Ih, nggak boleh gitu, Arin. Kan kita bestie, mereka aja rangkulan. Kita juga dong. Kita bestie ya? Ogah. Arin, tunggu! Ih. Ikut dong, kakak. Lu nggak capek jadi nyamuk? Udah nggak usah, duluan aja ke kelas. Mama sudah toh Nonani. Nih, kata orang punya bapak negara sekarang itu toh dia lagi jatuh cinta. 1 detik saja nggak ketemu sama Nona kepala batu itu. Mama dia punya badan ini langsung panas dingin, parah. Ngerti banget. Udah mulai bucin juga ya? Ya udah sana. Udah sana, enggak, gue mau nanti kalian udah deh. ngikutin. Udah aja kan. Udah deh. Udah. Ya. Oke, gue mau ngomong penting sama lo. Ngomong apaan? Farel mau ngapain tuh sama Rifki? Gue mau cabut dari kabel band. Gak usah bercanda gitu, gak lucu. Gue serius, Ki. Gue mau cabut dari band kita. Gue mundur. Enggak, kenapa? Lu masih marah sama gue, Rel? Soal semalam, gue kan udah minta maaf. Dan gue juga udah janji, gue gak akan ngulangin kelalaian gue lagi. Bukan itu, Kaki. Gue ngerasa kalau gue udah gak fokus aja. Dan gue juga ngerasa kalau permainan gitar gue udah gak ngeblend sama kalian yang bagus-bagus. Wah, apa
apa sih? Kita itu kan ngeband bukan sekali dua kali doang. Kita udah sama-sama tahu cara permainan kita kayak gimana. Ya harusnya kita tuh bisa makin solid gitu loh. Orang festival band sebentar lagi kok. Keputusan gue udah bulat, Ki. Gue mundur, gue gak bisa ngelanjutin. Arin, tunggu ih. Arin. Ih, nyebelin banget sih lo ih. Aduh, mama Ih, lo sengaja ya nabrak gue, ha? Mau cari gara-gara sama gue? Hei Nona, siapa tuh yang cari gara-gara? Lagian beta tuh tadi tuh betul-betul tidak sengaja. Nah, kan bukan beta saja yang salah, tuh Nona juga tabrak beta. Jadi maksud lo itu salah gue, bukan salah lo. Enak aja emang salah lo kali. Ini kenapa tiba-tiba marah-marah ya? Bisa biasa saja tidak kalau bicara. Beta juga dari tadi bicara biasa-biasa saja toh. Bukannya kata orang berdua ini sudah baikan? Hah? Baikan dari mana? Dari Hong Kong. Ih Nona, ini Nona ini amnesia tuh, kemana ya? Lupa kah? Kata orang berdua itu kan sudah kerja sama buat sama-sama cuekin Nadif. Jadi kata orang berdua ini bukan musuh lagi toh. Kata siapa? Hah? So buntut, lo kira gue nggak tahu rencana jahat lo? Lo sengaja kan ngajakin gue kerja sama untuk cuekin Nadif, terus lo deketin Nadif tuh tiba-tiba diam-diam di belakang gue. Terus lo menangin hatinya Nadif. Gitu kan maksud lo? Sebuntut, gue bela Hadi NFGF terlalu pintar untuk lo bodohin. Itu barusan apa? NFGF tuh apa tuh? Nadif future girlfriend. Gak terima ya. Ai ini teh aya naon deui sih? Aindoi dia. Ini pasti maneh kan yang cari gara-gara sama sahabat aku. Jangan sembarangan ngomong lu. Sobuntut, mendingan ya lo ajak nih es teh lo ini pergi dari sini jauh-jauh dari gue. Dan satu lagi, lo itu gak usah ngarep supaya Nadif tuh suka sama lo. Karena Nadif itu suka cintanya tuh cuma sama gue. Jadi gak usah halu, ya. Alah. Kamu teh jangan sok kepedean. Guys ya Sophia gelis, kamu teh jangan dengerin omongannya si Bella. Tanya buktinya. Aku padamu gelis. Halo, mendingan kalian berdua pergi dari sini ya sekarang. Jauh-jauh sana dari calon ratunya Nadif. Tuh, iya sama beta juga. Enak tuh. Iya, ini lama-lama juga langit ini kayaknya mau roboh nih tuh. Soalnya Nona ini tuh terlalu kepedean. Terlalu banyak Nona pedenya tuh. Ih. Nona, asal Nona tahu beta tuh masih yakin sekali kalau Nadif tuh akan pilih beta. Karena beta nih yang paling mengerti semua tentang Nadif. Iya kan, Neng? Laris bisa kita pergi yuk. Ayo. Angin benya. Dasar sop buntut. Es teh. Iu, tawar lagi. Ya tawar kan manisnya di kita. Di gue sih lebih tepatnya. Gue juga kan. Mas. Rin. Ih. Farel mundur. Iya, aku bingung banget sih. Duh, aku harus ngomong apa coba sama anak-anak yang lain? Ya ngomong aja sejujurnya, emang kenapa sih? Ngapain ditutup-tutupin coba? Ya bingung yang. Lagi pula aku bingung banget kenapa sih tuh Farel tiba-tiba banget mau keluar. Gak tahu deh siapa yang bisa gantiin dia ya. Udahlah, kamu mending tenang aja. Aku juga yakin kok kamu tuh orangnya pintar, kamu tuh leader yang baik. Jadi kamu pasti bisa ngatasin semuanya. Ya semangat dong, Ngapain duduk di sini coba? Pusing. Udah yuk bangun, ngobrol sama teman-teman. Bangunin. Katanya semangat, malam yang tadi bangunin gimana sih? Ya, justru biar lebih semangat lagi ini, makanya bangunin dulu ayangnya. Ribet kali. Ih, kenapa mesti dang-dang kayak gitu sih? Nyebelin. Dang-dang! Nyebelin banget. Ayo Riva, lo pasti bisa. Lo pasti bisa ngomong serius sama Farel. Jangan baper. Ayo dong Riva, please. Demi persahabatan geng kabel.
Rel, gue mau ngomong sama lo. Ngomong aja sekarang. Rel, lo tuh sebenarnya kenapa sih? Kenapa sekarang lo tuh jadi berubah? Gue perhatiin dari kemarin lo beda gitu loh. Ada apa sih? Ternyata diem-diem lo masih merhatiin gue. Lo masih sayang sama gue. Tapi lo gak mau ngaku aja kan? Tolong ya Rel, gue lagi gak bahas perasaan gue ke lo. Jadi lo gak usah kegeeran. Sekarang itu gue lagi bahas kelakuan lo. Kenapa sekarang lo tuh berubah banget? Bukan Farel yang dulu gue kenal lagi. Yang maju paling depan kalau temen-temennya lagi ada masalah. Yang paling ngertiin sahabatnya. Sekarang ini tuh lo beda, Rel. Apa sih yang bikin lo berubah? Gue gak berubah. Gue masih sama kayak dulu. Lo gak usah ngeles lagi. Kelihatan banget kok perubahan lo. Lo beda banget sekarang. Kenapa lo pengen tahu banget ya soal gue? Rel, tolong jangan hubungin ini sama perasaan kita. Oke. Kalau lo hubungin ini sama perasaan gue ke lo lupain aja kalau gue pernah nanya kayak gini sama lo. Lo pengen tahu kenapa gue berubah? Oke, gue kasih tahu. Tapi gue harap lo ngadu dombain gue sama anak-anak. Lo tenang aja. Gue bukan orang yang adu domba buat hancurin persahabatan. Jadi kalau mau cerita, cerita aja. Gue juga bakal cari solusi kok buat nyelesain masalah ini. Oke. Gue gak suka aja kalau anak-anak gak bisa ngehargain Monik. Mereka lupa apa? Monik itu udah banyak berjasa loh buat food truck. Food truck kita jadi rame. Sukses. Tiap hari loh banyak pelanggan. Apa susah buat mereka ngehargain Monik? Dan satu lagi. Gue gak suka sama sikap Rifki. Dia lupa kalau kita membangun ini sebagai tim. Tapi dia selalu ngerasa jadi bos dan seenaknya sama kita. Lu besok ikut gak? Yuk, kapan sih? Ke itu loh, jungle ya. Besok ya? Ikut sih besok gue. Lu ikut kan besok?